Definisi rotasi. Rotasi adalah perputaran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Rotasi harus punya acuan rotasi dan juga seberapa jauh rotasi dilakukan. Biasanya dalam bentuk derajat. Nah, misalkan ini ibu buatkan lingkaran. Nah, ini misalkan titiknya di sebelah sini. Ini misalkan A-nya. Ini A-nya. Kalau kita putar searah jarum jam, nah di sini misalkan ini A aksen. Nah, ini adalah sebanyak 90 derajat searah jarum jam. Kalau arahnya ke sini. Tapi kalau arahnya dari A ini dia berlawanan arah jarum jam, ini berlawanan. Masih sama 90 derajat. Ini kita katakan kalau ke sini dia dari A ke A aksen, double aksen. Ini berlawanan arah jam. Kalau berlawanan arah jarum jam sebanyak 180 derajat, maka dari sini sampai sini. Ini ibu sebut misalkan A triple aksen. Nah, ini sampai sini adalah 180 derajat tapi berlawanan kalau arahnya ke sini. Ya, nanti lebih jelasnya kita ke materinya ya. Ya, jadi suatu rotasi pada bidang datar itu tadi ditentukan oleh unsur-unsur. Yang pertama itu adalah pusat rotasinya, yang kedua besar sudutnya, yang ketiga arah rotasinya. Jika searah jarum jam, maka sudut putarnya itu adalah negatif. Sedangkan jika berlawanan jarum jam, maka sudut putarannya adalah positif. Jadi pada rotasi dengan sembarang sudut putar terdapat sifat sebuah garis sama panjang dengan bayangannya dan sebuah bangun kongruen atau sama dengan sebangun dengan bayangannya. Nah, sekarang kita akan belajar dengan rotasi sudut pusat O 0,0. Nah, sekarang rotasinya pada bidang kartesiusnya itu rotasi negatif 90 derajat. Artinya searah jarum jam. Nah, sekarang tentukan bayangan titik C 6,4 dan D negatif 4, negatif 5 jika dirotasikan searah jarum jam pada pusat rotasinya itu adalah O 0,0. Nah, di sini C-nya adalah 6,4 searah. Artinya ke atas atau ke bawah? Ya, benar, ke bawah ya. Ke bawah. Nah, sekarang kita akan membuat, kalau kalian boleh menggunakan busur. Nah, itu lebih mudah dan lebih cepat. Nanti letakkan titik O-nya itu, nolnya, itu ada di sudut pusatnya, yaitu di sini di 0,0. Nah, karena ibu di sini tidak ada busur, maka ibu buatkannya adalah dengan garis lurus ya. 6, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4. Nah, di sini bantuannya ibu tarik garis. Nah, ini di sini berarti berapa derajat? 180 derajat karena garis lurus. Sedangkan tengah-tengahnya berarti ada di mana?
tengah-tengahnya sini ya. Nah, ini membentuk 90 derajat. Karena dia searah, maka ditulisnya di sini adalah negatif 90 derajat. Letaknya ada di mana? Di sini. C-nya. C-nya berarti di sini berapa C aksennya? Iya, benar. 4,-6. Nah, sekarang yang D. Yang D itu adanya di sini. D adanya di sini. Ibu akan buatkan sama seperti tadi. Kalau kalian boleh menggunakan busur, ibu akan buatkan garis lurus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 di sini. Nah, maka ini garis lurusnya. Nah, tengah-tengahnya berarti yang mana? Sini tengah-tengahnya. Nah, ini di sini karena searah, maka di sini negatif 90 derajat. Maka letak di aksennya ada di sini. Di aksennya berapa berarti? Min 5,4. Nah, sekarang kita lihat C 6,4 dan di C aksennya itu adalah 4,-6. Apa yang berubah? Iya benar, A-nya ya. B-nya tetap. Apakah sama dengan D? D-nya min 5,4. Min 5-nya tetap. Ini tetap. Yang berubahnya adalah yang A-nya. Oke, jadi kita bisa menyimpulkan jika misalkan P ini adalah misalkan A, B, jika dirotasikan terhadap titik pusat O dengan arah negatif 90 derajat, maka besar P aksennya adalah B-nya tetap min A. Ini rumusnya. Nah, sekarang masih sama pada rotasinya, itu pada pusat O 0,0. Nah, sekarang kita akan belajar tentang rotasi 90 derajat. Artinya dia berlawanan arah jarum jam. Nah, sekarang ibu misalkan punya titiknya di sini. Berarti berapa? A-nya? Ya, 2,3. Nah, sekarang kita akan cari tahu jika berlawanan arah jarum jam. Berlawanan. Kita buatkan dulu. Sini berarti 2,-3. Tuh 2, 3. Nah, ini garis lurus. Dia berarti 180 derajat. Harus kena ya. Nah, gini. 2, 3. Oh, maaf, ini 4 ternyata ya. 2, 3, 4. 3, 4.
90 derajatnya berarti ada di 1, 2, 3. Nah, di sini. Sembilan puluh derajat. Maka titik A aksennya ada di sini. Nah, A aksennya di sini berarti berapa ini? 3,2. Kita lihat lagi contoh yang lain. Kalau titiknya di sini, berapa berarti ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang B. B adalah 6,0. Nah, berarti kan 180-nya berarti di sini. Di sini ya. Nah, berarti kalau berlawanan arah jarum jam ke sebelah kiri, ke atas. Nah, ini berarti ke atasnya ke sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, adanya di sini berarti ini 90 derajat nih. Maka di sini, ya maaf, B aksennya ada di sini 0,6. Ya, ini maksudnya tadi adalah B ya. Di sini adalah B 6,0. Ya, kalau kita lihat ini hanya dibalik aja. Maka di sini jika P A, B jika dirotasikan terhadap titik pusat O 90 derajat, maka P aksennya itu adalah B, A. Hanya terbalik saja. Masih pada rotasi pada pusat O 0,0. Sekarang rotasinya adalah 180 derajat. Untuk rotasi dengan sudut 180 derajat maupun negatif 180 derajat akan diperoleh hasil yang sama. Nah, sekarang kita akan mencari bayangan titik P dan Q. Nah, ini lebih mudah. Coba kita lihat, sama seperti tadi, kita berarti tinggal tarik garis lurus saja dan jaraknya pasti akan sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tarik garisnya. Nah, ini maka di sini P aksennya itu adalah di sini berarti P aksennya adalah -7, -8. Maaf, ini tidak pas, berarti salah ya. Ibu ulang. Ini harus pas dengan sudut 0,0. Baru pas ya. Sini P aksennya adalah -7, -8. Nah, sekarang kalau Q-nya di sini 4,-7, berarti adanya di 2, 3. Tarik garis, harus masuk ke sudut pusat, ke titik pusatnya.
adanya di sini P aksen. Berarti di sini adalah min 4,7. Coba kita lihat. Peletakannya masih sama, hanya beda apanya? Iya, benar. Beda tandanya aja. Dia adalah lawannya. Maka kita peroleh jika P A, B dirotasikan melalui titik pusat O 0,0 dan besar derajatnya adalah 180 derajat, maka bayangannya itu adalah min A, min B. Ya, untuk contoh soal, tapi sebelumnya kita mengingat kembali rotasi pada bidang kartesius dengan pusat O 0,0 jika rotasinya, yang pertama, jika P A, B dirotasikan melalui titik O 0,0 dan negatif 90 derajat, maka bayangan P-nya itu adalah yang tadi apa? Ya, B, min A. Jika P A, B dirotasikan melalui titik pusat O dengan arahnya itu adalah 90 derajat, maka bayangan P aksennya itu adalah min B, A. Dan satu lagi, jika titik P A, B dirotasikan melalui titik pusat O dengan arahnya adalah 180 derajat, maka bayangannya itu adalah min A, min B. Contohnya ya, tentukan bayangan titik P 12, min 6 pada rotasi yang pertama adalah melalui titik pusat O dengan sudut 90 derajat. Rotasi O 90 derajat artinya adalah rotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut rotasinya itu adalah 90 derajat. Maka di sini P A, B melalui titik pusat 90 derajat, rumusnya itu adalah min B, A. Karena di sini adalah 12, min 6 dirotasikan terhadap titik pusat O sejauh 90 derajat, maka P aksennya adalah min B. Di sini min 6. Berarti adalah
6 lawannya, A-nya tetap 12. Oke, sekarang B. B-nya tadi yang diminta adalah melalui titik pusat O sejauh, oh maaf, ini 90 yang ya. Sekarang yang B ya. Yang B-nya misal ibu minta 180 derajat. Artinya apa ini? Rotasinya 180 derajat itu artinya rotasi dengan pusatnya itu adalah O 0,0 dan sudut rotasinya adalah 180 derajat. Rumusnya kita tahu jika titik P, A, B dirotasikan pada titik pusat O 0,0 dan sejauh 180 derajat, rumusnya itu adalah P aksennya min A, min B. Jadi lawannya semua. Sini titiknya itu adalah 12, min 6. Maka bayangan titik P-nya adalah lawannya, 12 lawannya. Min 12, min 6 lawannya adalah 6. Maka didapat P aksennya itu min 12,6. Mudah ya?